Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pasti kalian dalam keadaan sehat-sehat. Nah, sekarang kita mau belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Kita masuk ke subtema pertama pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Oke, perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Perhatikan gambar-gambar peristiwa di samping. Apakah persamaan dari peristiwa tersebut? Dari gambar yang A, yang seorang anak ya sedang berada di luar, kemudian ibu sedang menjemur pakaian, kemudian di sini sedang memasak air. Ya, perhatikan gambar di samping. Ya. Oke, betul ya. Mereka semua gambar-gambarnya memiliki persamaan, yaitu sama-sama menggunakan panas ya untuk melakukan segala aktivitasnya, seperti yang ibu ya menggunakan energi panas matahari untuk mengeringkan pakaian, sedangkan yang memasak air ini menggunakan energi api untuk mendidihkan air. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari kalor. Beragam aktivitas manusia berhubungan dengan kalor atau energi panas. Apa itu kalor? Nah, panas atau kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Nah, ada beberapa sumber energi panas, di antaranya ada matahari, kemudian ada api, kemudian ada listrik, kemudian ada gesekan dua benda. Yuk kita perhatikan contoh energi yang dapat aktivitasnya untuk energi panas ini yang berasal dari matahari itu apa saja? Bisa mengeringkan pakaian, kemudian mengeringkan makanan, di sini seperti ikan asin, ya, atau menjemur kerupuk ya, supaya kerupuknya kering biar dapat digorengnya juga biar lebih bagus hasilnya. Kemudian menghasilkan daya listrik tenaga surya. Kemudian sumber penerangan alami ya, apalagi pagi siang hari ya, itu suasananya pasti akan sangat terang. Kemudian menjaga kesehatan tulang. Nah, kalau gesekan dua benda, ya bisa batu dengan batu, ya bisa ini kumparan listrik ya, ketika dia bergesekan akan terpercik ada api-apinya. Bisa kedua tangan kita, bisa miskar dengan plastik atau penggaris dengan plastik, itu bisa ya. Hanya saja misalnya kita tampilkan di sini. Ya, kalau api apa? Untuk memasak ya, di kompor apa? Kemudian api unggun untuk menghangatkan tubuh kita. Kemudian kalau listrik contohnya seperti setrika, dia mengeluarkan energi panas dari listrik ya, yang dari setrika ini ya, supaya alat setrikanya ini menjadi panas dan dapat menggosok pakaian. Kemudian mengetaskan telur ya, bisa di sini telur ayam, telur bebek ya, jadi memakai energi listrik ya dari bohlam lampu ya, supaya dapat mengetaskan telur-telur yang ada. Nah, apakah anak-anak pernah membuat teh panas atau es jeruk? Ya, pasti kalian pernah membuatnya. Ya, baik itu teh panas atau es jeruk, atau sebaliknya bisa es teh atau bisa jeruk hangat. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Ya, indera peraba yang mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahu anak-anak bahwa sesuatu itu panas atau dingin ya. Nah, indera peraba ternyata tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda. Besaran yang dapat menentukan disebut suhu atau temperatur. Nah, untuk itu kita akan kenali dulu nih termometer ya. Termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan bernama Galileo Galilei
yang menggunakan udara dan air. Ya, kemudian pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Kemudian pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Nah, untuk itu kita akan mengetahui jenis-jenis termometer yang ada. Ya, pertama termometer air raksa, kemudian termometer digital, kemudian termometer inframerah. Kita akan lihat gambar-gambar dari termometer yang ada. Ini yang pertama adalah gambar termometer air raksa, kemudian ini yang gambar kedua gambar yang digital, kemudian yang gambar ketiga adalah inframerah. Ya, kalau yang pertama ini bisa digunakan kalau ketika suhu bagian air panas, biasanya memakai termometer air raksa, ditempatkan ditaruhnya di ketiak ya. Kemudian kalau suhunya panas pasti akan ada aliran air ini, air raksa ini akan naik ya. Kalau misalnya suhunya tinggi akan menunjukkan ke angka berapa. Ya, kalau pakai yang digital itu nanti angkanya yang bergerak ya, angka-angka yang ada di sini untuk mengetahui panas tubuh kita ada berapa derajat. Nah, kalian sekarang sudah tidak heran lagi untuk melihat termometer ya, karena di berbagai tempat sekarang menggunakan termometer. Saat masuk mall menggunakan termometer, saat ke sekolah pun menggunakan termometer, bahkan ketika kita mau ke tempat, misalnya ke rumah sakit pun ya, ketika mau masuk ruangan itu juga pasti akan diukur suhunya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi di berbagai media. Teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu disebut dengan teks eksplanasi. Nah, sekarang bagaimana cara memahami teks eksplanasi? Yang dapat dilakukan apa? Yang pertama, membaca keseluruhan isi teks. Kemudian, menentukan kata-kata kunci dalam teks bacaan. Kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Ya, untuk lebih memahami, misalnya akan berikan contoh teks eksplanasi. Misalnya akan bacakan, kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima semakin sedikit. Oke, sekarang berdasarkan teks di samping ini, kata kunci dari teks tersebut adalah apa? Oke, betul ya, kalor dan suhu. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, berdasarkan teks di samping, anak-anak juga dapat memahami teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan. Contohnya, apa yang dimaksud dengan kalor? Good ya, kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Nah, kemudian kalau misalnya ada pertanyaan yang kedua, kapan kalor dapat berpindah? Saat kapan ya? Kita lihat di teks bacaannya. Oh, kalor dapat berpindah itu terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Oke, nah dalam membuat pertanyaan pasti akan ada kata tanya ya. Kata tanya yang sudah kita pelajari semester lalu ada beberapa. Nah, sekarang kita akan mengulang macam-macam kata tanya. Itu ada apa, ada siapa, ada mengapa, ada kapan, ada di mana, dan ada bagaimana. Ya, kemudian kalau apa itu untuk menanyakan benda, keadaan, atau peristiwa. Kalau siapa itu untuk menanyakan seseorang, sedangkan kalau kata tanya mengapa itu untuk menanyakan alasan. Dan kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Kalau di mana untuk menanyakan tempat, sedangkan kata tanya bagaimana itu untuk menanyakan suatu peristiwa.
Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan. Bacalah teks dengan seksama. Kemudian catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. Kemudian ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif dengan bahasamu sendiri. Setelah itu, rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu dan mudah dipahami. Kemudian pastikan anak-anak menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai. Dengan apa? Dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, PUEBI singkatannya. Ya, nah sekarang semester yang lalu kita juga sudah mempelajari kangga-ngaga. Ada kangga-ngaga diatonis, ada kangga-ngaga pentatonis. Sedangkan kangga-ngaga diatonis ini ya terdiri atas 7 nada, yaitu ada do, re, mi, fa, so, la, dan si. Ya, terdiri atas 7 nada. Kemudian kangga-ngaga diatonis ini dibagi menjadi 2 lagi, ya diatonis mayor dan diatonis minor. Nah, sekarang kangga-ngaga pentatonis ini terdiri hanya 5 naga. Nah, terdiri dari 5 naga, ini kangga-ngaga pentatonis juga ada 2 ya, dinyanyikannya secara pelok dan secara slendro. Nah, karena terdiri dari 5 naga, kalau yang pelok itu ada do, mi, fa, sol, dan si. Sedangkan kalau slendro ada do, re, mi, sol, dan fa. Nah, sekarang kita akan lihat contoh-contoh lagu yang dinyanyikan dengan slendro atau ada gunggul-gunggul pacul, kemudian ada cublak-cublak suang. Ya, ini contoh-contoh lagu yang dinyanyikannya. Ya, ini lagu-lagu dari daerah yang ada di Indonesia ya. Misalnya ini pasti yakin kalian sudah tahu lagunya Gunggul-Gunggul Pacul ya, sudah mengerti liriknya juga, ya sudah bisa menyanyikannya juga. Oke, terima kasih. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati.